ANN atau Artificial Neural Network oleh Dodi Wisaksono Sudiharto. Artificial Neural Network atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan jaringan saraf tiruan sebenarnya merupakan ide yang cukup lama. Dulu ia tidak disukai karena biaya komputasinya yang tinggi, tapi karena saat ini komputer semakin canggih, ANN bisa menjadi pilihan yang canggih untuk menyelesaikan banyak masalah pada mesin learning. Berikut adalah contoh kasus ANN, yaitu pada computer vision untuk mendeteksi mana objek yang merupakan mobil dan mana objek yang merupakan bukan mobil. Pada dasarnya, pada bagian gambar akan dicuplik, misal dalam kasus yang sebelah kanan, pixel-pixel tertentu yang merepresentasikan mobil. Lalu, hasil cuplikan tersebut dilatih untuk menghasilkan sebuah model yang bisa mengklasifikasikan mana yang mobil dan mana yang bukan. Pada dasarnya, yang disampaikan terkait mekanisme klasifikasi itu mengikuti cara kerja otak. Seperti pada gambar di sebelah kiri, pada bagian kecil yang berwarna merah, itu sebenarnya terhubung pada sistem auditory cortex, yaitu indera pendengaran. Namun tatkala sistem tersebut diputus dari indera pendengaran, lalu dihubungkan dengan indera penglihatan, ternyata dari hasil penelitian, sistem auditory cortex tersebut dapat menginterpretasikan penglihatan, walaupun aslinya sebenarnya adalah auditory system. Begitu juga pada gambar sebelah kanan, pada sistem sensory cortex yang terhubung pada indera peraba, tatkala diputus dan dihubungkan ke indera penglihatan, ternyata dari hasil penelitian juga otak mampu menginterpretasikan indera penglihatan walaupun aslinya adalah sensory system. Nah, dari situ konsep artificial neural network dibangun, bahwa neuron bisa dilatih untuk belajar sendiri. Di sini terlihat bahwa sistem artificial neural network terdiri dari 3 layer, di mana layer pertama merupakan inputan, layer kedua merupakan hidden layer, dan terakhir adalah output layer. Input layer terdiri dari X1, X2, dan X3, sedangkan hidden layer terdiri dari NOT A1, A2, dan A3. Terdapat nomor layer yang direpresentasikan sebagai J di sini, dan matriks daripada hubungan antara X1 dengan A1, X2 dengan A1, X3 dengan A1, lalu X1 dengan A2, X2 dengan A2, X3 dengan X3, dan seterusnya merupakan representasi daripada matriks yang digunakan untuk pembobotan fungsi kontrol. Lengkapnya adalah seperti ini. Terdapat juga X0 dan A0 yang biasanya dipakai untuk sebagai bias. Rumus lengkap dari representasi artificial neural network dengan 3 layer adalah seperti rumus ini, di mana fungsi aktivasi G itu memiliki parameter theta pada nomor layer 1 itu berasal dari masukan X0 dari arah 0 menuju arah 1, lalu ditambah dengan theta pada layer 1 menuju arah 1 dan berasal dari arah 1 juga dipengaruhi oleh X1 dan seterusnya. Bila dilihat masing-masing seperti ini, terlihat bahwa komponen inputnya berasal dari X0, X1, X2, X3. Lihat X0, X1, X2, X3. Yang A1 ini semula berasal dari arah yang 0 menuju A1, berarti dari 0 menuju A1. Lalu dari X1 yang berarti arah 1 menuju arah 1 lagi, 1, 1. Lalu dari arah 2 menuju arah 1, dari arah 2 menuju 1, dan seterusnya. Lihat, perhatikan garis merah ini. Sedangkan kalau yang warnanya biru ini merupakan fungsi bias yang direpresentasikan menuju node A0 lalu ke A1 dan seterusnya. Untuk fungsi A2 pada layer 2 juga sama seperti itu.
Perhatikan gambar garis merah ini merupakan fungsi aktivasi G yang dipengaruhi oleh theta pada layer matriks 1 dipengaruhi oleh x0, x1, x2, x3, di mana arahnya yang dari sini adalah berasal dari 0 menuju 2. Lihat, dari 0 menuju 2, di sini maksudnya A2. Yang A3 juga seperti itu. Ini contoh kasus artificial neural network untuk mendeteksi apakah sebuah objek pedestrian, car, motorcycle, atau truk. Pada dasarnya, hasil fungsi H theta akan menghasilkan sebuah matrik dalam bentuk one hot encoding untuk merepresentasikan apakah dia pedestrian, car, atau motorcycle, atau truk. Lebih lengkapnya seperti ini dilihat dari keluaran Y pada layer I. Untuk pedestrian 1000, untuk car 0100, untuk motorcycle 0010, dan untuk truk adalah 0001. Dalam rancang pelatihan, perlu memperhatikan apa yang disebut feed forward pass dan back propagation pass. Feed forward pass adalah fase yang dilakukan saat training dan juga saat testing, yang arahnya adalah dari input menuju output. Namun selama kondisi error belum terdeteksi, maka setelah feed forwarding pass dilakukan back propagation pass. Tujuannya adalah untuk mengetahui error pada saat fase training. Dengan menggunakan nilai error yang diketahui, dicoba diperbaiki nilai bobot dan bias pada layer-layer sebelumnya, sehingga dengan cara seperti itu bisa dibangun model dengan nilai error seminimal mungkin. Selain itu juga perlu memperhatikan stopping kriteria, di mana dengan menerapkan algoritma back propagation, harapannya error untuk keseluruhan data training manakala telah mencapai kondisi yang minimal, epoch atau iterasinya segera dihentikan. Artinya di sini telah mencapai kondisi henti atau disebut stopping kriteria. Cara mendefinisikannya adalah bisa didefinisikan sendiri atau bisa dengan memperhatikan apabila selama beberapa kali iterasi nilai errornya sudah tidak turun lagi, maka saat itu perlu dilakukan mekanisme henti.